Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sidenreng Rempang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coach. Bersama saya Nurjana Salma dari SDN 7 Batu Dan saya Sukardi SPD dari SDN 7 Bila. Dan saya Maing SPD dari SDN 10 Bila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik. Bapak akan melakukan coaching ya dengan Ibu Jana. Jadi pertama-tama saya sampaikan saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Jadi nanti coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, ya. Ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana coach nantinya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Bagaimana coachee merespon pertanyaan dari coachnya? Ya, pada intinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip coach ya. Prinsipnya coaching seperti ada kemitraan antara coach dan coachee, proses kreatif, memaksimalkan potensi ya, seperti itu ya. Kemudian nantinya juga bagaimana kompetensi inti dari coaching ini bisa Bapak laksanakan, bagaimana presensa, kehadiran penuhnya, bagaimana mendengarkan aktif, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Jadi sebelum kita lanjut Pak ya, coaching ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bapak. Boleh Pak ya? Ya, silakan Pak. Oke, pertanyaan pertama saya, nantinya dalam proses coaching ini, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Ya, jadi terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi tentunya kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan di sini yaitu present atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, jadi menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Ya, jadi lanjut Pak ya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana, inti mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik ya untuk saya observasi nantinya. Jadi dalam proses coaching nanti Pak yang ingin saya kembangkan dan saya ingin diobservasi yaitu bagian yang pertama mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot agar dapat menggali potensi dari coaching, begitu Pak. Iya.
Kemudian yang ketiga, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Bapak pada proses coaching kali ini? Tentunya Pak, indikator yang saya inginkan pada proses coaching kali ini yaitu saya ingin coach saya dengan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri melalui dari pertanyaan berbobot yang saya berikan untuk menggali potensinya sehingga Ya. menemukan solusi dari permasalahannya begitu Pak. Oh iya, iya. Jadi terima kasih atas jawabannya Pak Sukadi ya. Sama-sama. Demikian dulu ya pra observasinya. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachi dan setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Pak ya. Ya Pak, siap. Ya, silakan Pak, silakan. Oh ya, terima kasih Pak atas kesempatannya untuk saya melakukan coaching terhadap coach saya itu Ibu Tana. Assalamualaikum Ibu Yana. Waalaikumsalam Pak. Iya, jadi sudah lama menunggu di room ini Pak Ibu. Tidak juga Pak, baru-baru juga duduk di sini. Oh ya, jadi ada apa di sini Bu? Ibu kelihatan seperti bingung begitu. Iya Pak, memang agak-agak gelisah sedikit. Gelisah ya, jadi memang di sini Bu gelisahnya kenapa begitu Bu? Iya, ini Pak, saya ini agak bingung mau bagaimana ya Pak. Bapak punya waktu sebentar dengan saya ya? Ada waktu ya Pak? Ada. Ngobrol. Saya ingin Pak mendiskusikan tentang pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas yang sepertinya agak kurang mendapatkan perhatian dari siswa Pak. Soalnya setiap saya mengajar banyak siswa yang kurang perhatian dan bahkan ada yang sampai mengantuk Pak, sampai tertidur apalagi pada saat jam-jam terakhir. Oh begitu ya Bu ya, jadi Ibu punya permasalahan tentang semangat belajar anak di kelas. Jadi baik Bu, jadi mudah-mudahan nantinya pembicaraan kita ini bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan bagi Ibu nantinya. Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan dari pembicaraan kita nantinya ini Bu? Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide tentang pembelajaran yang nantinya membuat anak-anak aktif dalam belajar Pak. Karena saya sering kali bingung dengan pembelajaran yang saya lakukan, apakah berhasil atau tidak ya, karena siswa banyak yang kurang antusias Pak dalam pembelajaran saya. Saya sendiri juga sering merasa agak bosan dalam melakukan pembelajaran itu Pak. Jadi mungkin karena respon peserta didik yang sangat kurang. Oh, jadi seperti di sini saya melihat Ibu ingin mendapatkan ide-ide menarik tentang pembelajaran yang aktif di kelasnya ya Bu ya? Iya. Karena pada pembelajaran Ibu banyak siswa yang kurang bersemangat dan kadang mengantuk bahkan sampai ada yang hampir tertidur begitu ya Bu ya? Iya. Jadi Ibu bisa mendeskripsikan lebih jauh lagi ide-ide bagaimana yang Ibu maksudkan di sini? Ide-ide Pak yang bisa membuat siswa saya ketika proses pembelajaran saya dia memiliki semangat dan perhatian yang tinggi Pak, sehingga pembelajaran jadi menarik dan mereka lebih antusias mengikuti pelajaran gitu Pak. Oh ya, jadi Ibu berharap semangat dan perhatian ya. Jadi di sini kira-kira semangat dan perhatian yang bagaimana Ibu inginkan di sini? Ya, itu Pak, saya maunya anak-anak di kelas saya itu aktif.
sehingga saya juga bisa fokus dalam memberikan mereka pelajaran, sehingga nantinya pembelajaran yang menjadi pembelajaran yang menarik bagi mereka. Oh ya, jadi tadi Ibu mengatakan bahwa anak-anak mengantuk dan bosan dalam pelajaran. Jadi Ibu Iya, di Pak. sini melihatnya dari segi apanya Ibu ini? Saya lihat dari kurang aktifnya mereka, Pak, dalam menjawab pertanyaan, kurang aktif dalam bertanya, bahkan dalam berdiskusi, sehingga kegiatan pembelajaran itu sepertinya monoton, Pak. Pembelajaran itu sepertinya dari saya saja sebagai guru. Oh iya. Jadi Ibu di sini merasakan ada kejenuhan dalam diri siswa Ibu. Jadi Iya, Ibu Pak. bisa menceritakan lebih lanjut bagaimana sikap anak-anak itu sehingga Ibu menganggap mereka jenuh atau kurang perhatian dalam pelajaran begitu. Oh iya, Pak. Seperti kemarin, Pak, saya di jam terakhir saya memberikan materi terkait dengan perumusan Pancasila. Dan di situ saya lihat banyak yang mengantuk, sepertinya mereka kurang semangat dalam pembelajaran. Bahkan pada saat kegiatan diskusi berlangsung, mereka banyak yang tidak aktif, sehingga diskusi yang dilakukan itu seolah-olah tidak berdampak bagi mereka, Pak. Oh iya, jadi berdasarkan pemikiran Ibu di sini bahwa Ibu mengatakan tadi pembelajaran Ibu kurang menarik sehingga membuat siswa mengantuk dan bosan. Pastinya ada kekhawatiran tersendiri yang muncul pada diri seorang guru seperti itu. Jadi apa boleh saya tahu apa yang menjadi kekhawatiran Ibu? Saya takutnya, Pak, pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya berikan nantinya ini tidak memberikan perubahan yang berarti bagi peserta didik saya, Pak. Masa hanya beberapa anak saja nantinya yang aktif, Pak, kalau begitu? Oh iya ya. Jadi saya paham di sini dan menangkap tadi dari ungkapan dari Ibu. Kira-kira Ibu di sini pernah nggak ikut kegiatan pelatihan, workshop atau begitu, Ibu? Pernah sih, Pak, malah akhir-akhir ini sering. Oh iya. Jadi Ibu kan biasa ikut kegiatan seperti itu. Pernah tidak Ibu di sini merasa mengantuk atau mulai lelah dan bosan saat kegiatan berlangsung begitu? Sering sih, Pak, apalagi kalau sudah memasuki waktu tidur. Oh iya. Jadi coba di sini Ibu ingat-ingat kegiatan yang pernah diikuti, di mana Ibu sudah masuk waktu tidur, Ibu merasa ngantuk, lelah dan mulai bosan. Dan di sini pemateri atau pelatih melakukan kegiatan yang bisa mengaktifkan kembali peserta atau membuat semua peserta kembali bersemangat dalam mengikuti kegiatan pelatihan itu. Oh iya, iya Pak. Saya pernah, Pak, ikut kegiatan salah satu kegiatan pelatihan pembelajaran dengan menggunakan metode ice breaking, Pak, di sela-sela pembelajarannya, di mana saya waktu itu seingat saya diajak untuk senam, bermain, dan ternyata betul, Pak, rasa ngantuk saya pada waktu itu hilang. Seru juga tuh, Pak, waktu itu. Oh iya ya. Jadi Ibu tadi mengatakan ada ice breaking dan permainan dalam pembelajaran. Seru pasti ya Bu ya. Nah, jadi berarti mungkin bisa ini kita gunakan di pembelajaran Ibu ya. Oh iya Pak, ya Pak. Saya akan menerapkan sebagaimana yang diterapkan pada pelatihan yang saya ikuti dulu, Pak, yaitu ice breaking.
Iya Pak, insya Allah. Oh ya. Jadi oke. Sekarang rencana Ibu ke depannya apa? Saya akan mencoba Pak menerapkan metode yang tadi ice breaking itu ke siswa sehingga siswa saya mungkin bisa aktif. Apalagi nih Pak, saya kan sering dapat jam-jam terakhir. Iya. Pasti anak-anak mengantuk. Iya. Dan tentunya metode ice breaking ini pastinya saya akan mengaitkan dengan model pembelajaran yang saya lakukan. Saya juga akan mengaitkan dengan media pembelajaran yang saya gunakan, Pak. Oh iya, jadi sampai titik ini kira-kira di dalam kelas Ibu sudah mencapai di level berapa kalau kita bisa menariknya angka level 1 sampai 10 begitu? Kalau melihat sih Pak dari kondisinya yang sekarang mungkin masih berada di level 5 mungkin Pak. Oh Karena iya. dibanding dari saya persentasekan dari jumlah siswa yang aktif dan tidak aktif Pak, gitu. Oh iya. Jadi di sini Ibu kondisi kelasnya untuk saat ini berada di level 5 begitu ya Bu ya? Insya Allah. Jadi kira-kira Ibu ada nggak target untuk meningkatkan levelnya begitu? Kepingin sih Pak, kepinginnya saya di level untuk awal, karena awal saya mau di level 8 dulu Pak untuk awalnya. Nanti kalau sudah saya akan coba lagi lanjutkan ke level yang lebih tinggi. Oh iya, betul sekali. Jadi setelah mendengarkan tadi bahwa ada target yang Ibu capai untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran Ibu. Jadi Ibu di sini mau mulai dari mana untuk melakukannya? Mungkin Pak nanti saya akan mencoba mulai dari saya akan coba searching di Google model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa. Kemudian saya juga akan mencoba mencari video-video di YouTube yang sekiranya terkait dengan ice breaking, game yang menarik ketika dimasukkan dalam pembelajaran. Begitu Pak, langkah awal dari saya. Jadi bagus sekali tadi sudah ada langkah awalnya, mencari searching di Google dan YouTube. Jadi kira-kira kapan akan Ibu memulai menerapkan metode pembelajaran ini? Mungkin besok ya Pak, saya mau coba. Iya Pak, demi memberikan pembelajaran yang menyenangkan sih Pak bagi siswa. Oh iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi setelah Ibu menerapkannya nanti mungkin kita bisa berbicara seperti ini lagi Bu, mengobrol-ngobrol santai dan mendiskusikan bagaimana perubahan yang ada pada saat Ibu sudah menerapkan strategi ice breaking dan game itu dalam pembelajaran Ibu, gitu ya Bu ya? Iya Pak, oke Pak. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak. Oke Bu. Balik. Ya jadi ya, oke Bu ya, kita sudah selesai melaksanakan coaching. Boleh saya mengajukan pertanyaan kepada Ibu ya? Iya, silahkan Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan sama Ibu, apa yang Ibu rasakan atau bagaimana perasaan Ibu pada saat di coaching tadi? Pada saat di coaching tadi Pak, saya merasa senang karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi banyak cerita terkait masalah yang terjadi yang selama ini sebenarnya mengganjal di pikiran saya Pak. Dan saya senang juga karena dari obrolan kita ini saya bisa menemukan solusi atau permasalahan dari masalah saya Pak. Oh iya, luar biasa. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sukses selalu ya Bu ya, dan selalu sukses dalam mengajarnya. Oke, lanjut ya. Alhamdulillah Pak Sukardi sudah selesai melakukan proses coaching dengan Bu Jannah, coach ya.
Jadi sebelum di penutupannya, Yap. saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Sukardi. Boleh Pak ya? Ya, silakan Pak, silakan. Pertama nih Pak Sukardi, bagaimana Bapak menilai sendiri performa Bapak tadi terkait dengan kompetensi yang dikembangkan dalam proses coaching? Nah, jadi proses coaching tadi saya menilai dari diri saya sendiri, performanya alhamdulillah saya merasakan sudah cukup baik pelaksananya pada kesempatan ini, Pak. Iya. Apa yang membuat Bapak menilai demikian, Pak? Nah, jadi tentunya saya menilai seperti itu karena saya berdasarkan pada pelaksanaan tadi yang sudah melakukan alur tirta. Jadi yang pertama itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi serta pelaksanaan tanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan baik, begitu Pak. Ya, jadi kan tadi di praobservasi ya, Pak Sukardi minta saya untuk mengamati kompetensi yang mau dikembangkan, yang secara spesifik mau dikembangkan, begitu kayak Pak Sukardi ya. Jadi boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya Pak ya. Oh, silakan Pak. Oh iya, alhamdulillah selaras dengan yang Bapak Sukardi sampaikan tadi terkait dengan performanya, saya juga melihat bahwa selama proses coaching tadi yang saya amati, Pak Sukardi ini sudah berhasil ya, sudah boleh dikatakan bahwa sudah melaksanakan kompetensi inti yang ingin dikembangkan tadi, yaitu bagaimana ada kehadiran penuh, bagaimana Pak Sukardi telah mendengarkan aktif, merespon dengan baik coach tadi, dan juga telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi terkait dengan kompetensi intinya tadi yang secara spesifik ingin dicapai, saya amati bahwa ya alhamdulillah sudah baik Pak Sukardi, artinya sudah sesuai dengan standar-standar coaching yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini. Jadi lanjut Pak ya. Siap. Ini kompetensi apa lagi yang Bapak Sukardi ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu Pak, dari segi menggali potensi dari coaching, di mana memberikan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Pak. Dan juga tentunya menjadi pendengar aktif dan pastinya melakukan kehadiran penuh terhadap coach sehingga coach ini memiliki rasa nyaman sehingga lebih terbuka lagi dan tanpa ada rasa tidak enaknya untuk meluapkan atau mengungkapkan perasaan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Terutama di bagian saya itu menggali potensi agar coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, begitu Pak. Iya, wah bagus sekali Pak Sukardi. Satu lagi Pak Sukardi boleh ya? Silakan Pak. Ya, sebagai penutup ini Pak Sukardi, apa yang Pak Sukardi dapatkan dari proses coaching tadi?
Ya, jadi tentunya yang saya dapatkan dari proses coaching, terutama sebagai bertindak sebagai coach, yaitu kita harus berdasarkan alur tirta, di mana yang pertama itu kita harus menanyakan dulu tujuan dari coaching itu, kemudian melakukan identifikasi, selanjutnya melakukan rencana aksi, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab dari rencana-rencana tersebut untuk pelaksanaannya dan penerapannya dari solusi yang telah ditemukan. Begitu Pak. Kita sebagai coach harus lebih baik lagi dalam menggali potensi coaching untuk menemukan solusi itu lebih baik untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching, begitu Pak. Iya, luar biasa sekali Pak Sukadi ya. Sekian dulu Pak Sukadi ya. Ya, terima kasih Terima Pak. kasih ya, terima kasih juga buat Coach Bu Jannah sudah berperan baik malam hari ini. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.